Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ketemu lagi dengan Aji Sudibyo Bincang-Bincang. Semoga kalian semua selalu sehat dan berbahagia. Pemirsa, sahabat, semeton Aji Sudibyo Bincang-Bincang dimanapun berada, berbahagia sekali hari ini kita berada di kantor Bank BPD Bali Pusat. Hari ini Aji akan menemui Direktur Utama Bank BPD Bali, yakni Bapak Inyoman Sudarmo. Kita akan bincang-bincang sedikit terkait dengan perkembangan perbankan, termasuk pasca dibukanya wisatawan asing masuk ke Bali dan pertumbuhan ekonomi Bali yang meningkat dalam triwulan belakangan ini. Om Swastiastu, Pak Man. Om Swastiastu, Ji. Terima kasih. Mungkin bisa dijelaskan sedikit, Pak Man, terkait dengan bagaimana kondisi perbankan Bali secara umum dan BPD khususnya terkait dengan pasca dibukanya pariwisata Bali ini, Pak Man. Terima kasih, Ajik, pemirsa semua. Pasca dibukanya penerbangan internasional di Maret 2022, kita tahu sebelumnya ada virus Omikron, bagian dari sambungan COVID-19 yang berdampak pada kondisi ekonomi Bali yang 2 tahun kontraksi, dan setelah dibukanya wisatawan asing tentunya kita lihat pertumbuhan ekonomi Bali bisa tumbuh positif, dan tentunya ini akan bisa berdampak pada pertumbuhan bisnis dari perbankan dan industri keuangan lainnya yang ada di Bali, karena 2 tahun hampir mengalami kontraksi, dan kami Bank BPD Bali tetap fokus pada pertumbuhan melalui pembiayaan UMKM. Tentunya kami fokus pada KUR. Saat ini juga kita tahun ini ditetapkan untuk mendapatkan plafon KUR hampir 1,2 triliun. 1,2 triliun. Dan sampai dengan kemarin sudah terrealisasi hampir 870 miliar ya. Tentunya animo masyarakat untuk bisa mendapatkan KUR ini sangat besar kita lihat, dan harapannya KUR ini menjadi bagian dari stimulus untuk bisa mengembangkan ekonomi kerakyatan kita, karena Bank BPD Bali fokus pada pembiayaan UMKM. Ya, sesuai dengan kalau kita lihat sekarang, Pak, artinya kan kalau kita bandingkan dari segi angka-angka mungkin, bila dibandingkan dengan sebelum COVID dengan yang sekarang, kira-kira berapa persen mungkin ada pergerakan di sektor bisnis ini, Pak? Kalau sebelum COVID kan pertumbuhan ekonomi Bali kan Minus lebih pertumbuhan sebelum COVID. Ya, sebelum COVID kan minus. Sebelum COVID positif kan, 2019. Setelah COVID itu minus. Setelah COVID kan minus, 2020, 2021, 2019 kan hampir mendekati 6%. 6%, ya. Pada saat itu kan industri perbankan berjalan baik, pertumbuhan kredit juga di atas hampir 10%. Bahkan di atas nasional biasanya, Nih, Pak. kalau setelah pandemi kan hampir di bawah jauh. Jauh. Dan saat ini pun sebenarnya pertumbuhan kredit di Bali sudah mulai meningkat, tapi lebih rendah dari nasional. Nah, kita ketahui kan secara nasional pertumbuhan ekonomi udah hampir di atas 5, kita masih kisaran 3%, itu pun baru di TW kedua, karena di TW pertama kan kita lihat kan masih ada Omikron dan wisatawan asing belum masuk. Dengan ada wisatawan asing dan kegiatan G20 yang berjalan di Bali ini berdampak cukup besar. Ini kan mulai permintaan akan barang-barang terhadap kebutuhan hotel juga meningkat, hasil-hasil pertanian, apalagi kemarin Pak Gubernur sudah melakukan menyaksikan MOU antara pelaku UMKM dengan Marriott, kan ini bagian daripada ekosistem ekonomi yang bisa mulai berjalan. Yang sebelumnya kan kita tidak dengar hal tersebut kan gitu. Sudah sangat ini, Pak, artinya kita bahkan kita lihat kan waktu COVID itu kan kita mengalami depresi ekonomi. Iya, malah karena tidak bisa kita mobilisasi kan. Mobilisasi orang kan dibatasi, diam di rumah kan. Iya, sekarang kan walaupun pandemi pandemi COVID masih ada, tentunya dengan protokol kesehatan orang masih bisa bergerak. Dengan vaksin booster yang di Bali sudah hampir mendekati 80%, ini menjadi suatu kekuatan bagi Bali untuk bisa menyongsong memulihkan ekonomi Bali yang lebih baik. Kalau kami BPD Bali masih
bisa tumbuh dengan positif gitu, termasuk pertumbuhan di UMKM hampir di 10,9% tumbuhan kredit UMKM karena kita fokus Berapa Pak? 10,9 10,1%. year and year. Dengan kisaran share kita yang UMKM hampir 46%. 46%. Dibandingkan dengan perbankan lain tentunya sesuai arahan dari pemerintah dan BI 2024 UMKM itu minimal 30%. Kita udah melewati nih, malah kita mendapatkan insentif GWM kemarin. Ini yang karena prestasinya ini itu, ya, Pak, ya? karena kita memenuhi syarat ketentuan rasio pembiayaan inklusif makroprudensial. Pak, kalau kita lihat dari sisi tadi bahwa kita melihat bahwa ekonomi sudah mulai tumbuh, penjualan kita sudah mulai agak naik juga. Nah, kira-kira prediksi Pak untuk akhir tahun bahkan untuk tahun depan seperti apa, Pak? Kalau sampai dengan akhir tahun ini tentunya masih ada kegiatan yang internasional. Ini kan bisa akan menopang terhadap pertumbuhan ekonomi Bali. Mudah-mudahan kisaran pertumbuhan ekonomi Bali yang diasumsikan bisa kita capai, dan ini berdampak pada perbankan. Saat ini juga kita lihat didampak kepada sektor perbankan, dana pihak ketiga juga bisa tumbuh positif juga gitu. Sehingga mulai masyarakat kan dari yang dulu tabungannya dipakai 2 tahun untuk kebutuhan konsumsi, sekarang sudah mulai kan ini pegawai hotel mungkin sudah mulai kerja walaupun kerjanya tidak secara penuh, sudah dapat gaji kan, ini bisa memutar ekonomi. Di luar itu di masyarakat mungkin akhir-akhir bulan ini kan ada upacara agama yang banyak ngabian masal, dan kan ini perputaran menggerakkan ekonomi secara keseluruhan yang ada di Bali. Kira-kira Pak, kalau BPD sini menargetkan pertumbuhan kredit ataupun dana pihak ketiga di akhir tahun berapa persen, Pak? Sebenarnya kita kan kalau tahun lalu kita kredit tumbuh di hampir 3,5%. Kita harapannya bisa melewati itu. Ya. Kemudian dana ketiga bisa kita melewati juga karena angka LDR kita masih di bawah 80% sampai saat ini. Dan pertumbuhan dana pihak ketiga yang dari sumber dana pihak ketiga kasa ini bisa kita memberikan stimulus pembiayaan kepada masyarakat dengan suku bunga yang mungkin lebih rendah. Lalu kalau kita bicara dari sisi yang lain, Pak, kalau misalnya sekarang kan pertumbuhan ekonomi sudah mulai bagus. Nah, kredit bermasalah ini masih ini Pak, masih ada udah mulai ada penurunan atau masih tetap di angka itu, Pak? Ini kan bagian daripada kalau baru mulai 3 bulan ini tinggi kan belum tentu akan membuat percepatan. Masih butuh waktu untuk hal tersebut. Harapannya adalah kita mengharapkan perputaran ekonomi ini kembali terputar, dan kalau kita lihat wisatawan mancanegara sampai mungkin di akhir Juli ya kemarin kan baru 700.000. Kalau dibandingkan 2019 hampir 3 jutaan, itu kan masih jauh sebenarnya. Ya. Kalau ini nanti di tahun 2023 mendekati sama 2019, kemungkinan itu lebih cepat recovery terhadap ekonomi Bali. Tapi kalau Pak lihat dari sisi global sekarang, misalnya kalau misalnya kita lihat Eropa mengalami inflasi yang tinggi, Amerika mengalami inflasi yang tinggi, nah juga untungnya kita kemungkinan kita akan inflasi juga akan terbuka karena ke depan ini akan ada kenaikan harga BBM. Nah, kira-kira prediksi Pak secara utuh itu seperti apa Pak nanti, Pak? Prediksi tahun 2023 ini pasti ada tekanan kepada masyarakat kan, dengan inflasi yang meningkat kan, kemudian harga BBM naik, tentunya kan kebutuhan nilai-nilai barang kan pasti meningkat, sedangkan pendapatannya kan masih stabil seperti itu. Pasti investasi kan dari sisi masyarakat yang golongan menengah ke bawah kan pasti akan berkurang. Tentunya kita harapkan pemerintah memberikan stimulus-stimulus lain dalam rangka mendongkrak satu penyerapan tenaga kerja sehingga pengangguran bisa dikurangi. Sehingga ini pengangguran dikurangi, perputaran ekonomi, kemudian proyek-proyek infrastruktur di Bali berjalan, tentunya masuknya dana-dana, tentunya ini kan bisa menggerakkan ekonomi yang di Bali. Pak, mungkin apa yang terakhir Pak, apa mungkin harapan-harapan kepada masyarakat dan pelaku usaha terkait dengan mungkin apa yang bisa dikerjasama dengan Bank BPD Bali ini Pak mungkin? Kami harapkan pada masyarakat yang telah menggunakan layanan perbankan Bank BPD Bali
kemudian yang belum, mari bergabung bersama-sama karena kami saat ini sudah mempunyai layanan yang digital banking yang bisa memberikan layanan lebih kepada masyarakat. Apalagi kami kemarin sudah mendapatkan izin uang elektronik server base Bali Pay Bank BPD Bali. Tentunya ini bisa kita gunakan untuk membuat ekosistem keuangan digital di Bali yang lebih baik, sehingga ke depan dengan ekosistem ekonomi dan digital ini baik, tentunya perekonomian Bali bisa lebih optimal dan meningkat. Ya. Terima kasih Pak Mas. Terima kasih Haji, terima kasih sukses semua. Pemirsa, sahabat Semeton, Aji Sribe Bincang-Bincang dimanapun berada, tadi sudah kita dengar penjelasan yang begitu gamblang, singkat terkait dengan bagaimana ekonomi Bali ke depan dan apa yang terjadi saat ini. Jadi satu intinya bahwa kita harus tetap optimis meskipun tantangan ke depan itu tetap akan kuat, baik itu sisi global, baik regional maupun lokal sendiri. Yang pasti kita sebagai orang Bali harus tetap optimis dan bisa menjadi tuan di tanah Bali. Aja sini Maduk Parama Santi. Om Santi, 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 Om.